Salam sejahtera buat Pak Hadi dan teman-teman semua. Pada saat ini kami mau mempresentasikan proyek akhir kelompok Jojo yang berisi basis data Animanga. Kelompok itu sendiri terdiri antara saya, Calvin, terus ada Fabian, dan ada Vilo. Untuk presentasi pertama saya mau menyerahkan kepada Vilo. Ya, terima kasih Calvin. Dan untuk latar belakangnya, apa itu basis data relasional? Database adalah suatu hal yang mengumpulkan dan mengorganisasikan suatu data. Contohnya adalah sebuah spreadsheet, di mana spreadsheet tersebut mengandung teks-teks dari suatu jadwal. Relational database adalah database digital yang berbasis dari model relasional dari suatu data. Relational database biasanya direferensikan sebagai Relational Database Management System atau RDBMS. RDMBS ini adalah tipe dari database yang memuat satu atau lebih tabel yang mungkin memiliki suatu keterhubungan antara satu dengan lainnya. Konsep sederhana dari RDBMS ini adalah dari suatu tabel. Nah, mengapa SQL? Sebenarnya untuk database ini bisa menggunakan Microsoft Access, tetapi digunakan SQL itu karena bahasa SQL dapat dianggap sebagai salah satu alasan utama keberhasilan komersial untuk database relasional. Karena menjadi standar untuk database relasional, users tidak terlalu peduli tentang perpindahan aplikasi database mereka dari sistem jenis database lainnya. Misalnya, jaringan lama dengan sistem hierarki ke sistem relasional. Hal ini karena meskipun users tidak puas dengan produk DBMS relasional tertentu yang mereka gunakan, konversi ke produk DBMS relasional lain diperkirakan tidak akan terlalu mahal dan memakan waktu karena kedua sistem mengikuti standar bahasa yang sama. Nah, untuk ide proyek ini adalah menggabungkan Animalist dan Steam, di mana user dapat membagi informasi tentang anime, manga, dan game yang ditonton, dibaca, maupun dimainkan. Dapat dilihat dengan tipe entitas berupa video atau komik, manga, distributor website tampak mengkategorikan mereka ke dalam EER. Kemudian ditampilkan dalam ragam basis data relasional. Setiap data yang tersimpan dilabelkan dalam atribut-atribut. Kemudian terdapat pemetaan yang binarical, seperti kolom pencarian, namun juga ada yang membandingkan satu banding n, m banding n, dan seterusnya. Nah, berikut adalah relational diagram untuk proyek ini. Dapat dilihat di samping, ada berbagai entitas seperti anime, manga, dan game yang memiliki atribut seperti studios, format, country, status, genre, title, dan seterusnya. Dan juga terdapat profile yang memiliki atribut name, following, dan followers, dan juga profile yang berelasi watch dengan anime, read dengan manga, dan play game. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Fabian. Terima kasih, Vilo. Jadi melanjutkan diagram yang kita punya untuk database kami, kita memilih primary key untuk masing-masing atributnya itu berupa title, karena tentunya title untuk setiap anime, manga, baik maupun game itu pasti bersifat unik, artinya dia pasti berbeda dengan data lainnya. Oke, bisa di next. Oke, terima kasih Fabian dan Vilo. Kemudian di sini tampak skema basis data relasional, yaitu menggunakan diagram skema relasionalnya sendiri, yaitu di sini bisa dilihat ada profile, yaitu name, following, dan followers. Game itu terdiri atas e-title, genre, console, title, dan status. Anime terdiri atas e-title, studios, format, country, status, title, genre, dan sebagainya. Bisa dilihat di sini seperti yang ada di skema sebelumnya, bahwa ada primary key yang dinyatakan di sini, yaitu e-title, dan juga kita bisa melihat bahwa e-title ini juga berhubungan dengan profile name-nya. Jadi primary key di sini bisa berfungsi juga sebagai foreign key yang akan menyambungkan profile dengan game, anime, dan manga. Untuk Fabian, ada yang mau ditambahkan? Tidak, bisa lanjut untuk proses membuat SQL. Apa maksud saya database-nya?
Oke, terima kasih Fabian. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tahap pengerjaannya. Pertama-tama, agar kita dapat membuat website-nya, kita harus membuat datanya terlebih dahulu atau basis datanya terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan SQL. Yang pertama, kita harus membuka dulu perangkat lunak SQL atau SQLite yang bisa kita pakai juga. Tampilannya adalah seperti gambar pertama dari atas, yaitu bisa kita lihat ada semacam Windows di sini yang terdiri atas beberapa tabel, beberapa data. Di sini ada 2 data, yaitu Chinook dan Anim. Kemudian terdiri atas beberapa tabel, yaitu entity-nya, kemudian terdiri atas beberapa atribut lagi. Jadi juga kita bisa melihat tampilannya ada penjelasan atau detail dari masing-masing table name. Seperti di sini ada genre, country, format, title, author, dan sebagainya. Kemudian pilih window ketiga dari kiri, lalu akan tampak tampilan seperti pada gambar kedua dari atas. Kita untuk membuat suatu database, kita harus membuat dulu datanya atau nama datanya. Dalam hal ini kita membuat suatu data dengan nama Animanga. Kemudian berikan nama untuk database yang akan dibuat dan pilihlah tempat yang menyimpan database yang akan dibuat pada folder tertentu. Jadi intinya di dalam gambar yang di bawah ini, kita mau memberikan namanya, nama filenya, kemudian menaruhnya di folder mana di komputer kita. Lalu untuk tahap berikutnya lagi ada pada opsi data yang baru kita buat tadi di sebelah kanan tab, klik dan buka opsi tables seperti gambar pertama dari atas. Jadi kita bisa melihat di sini ada tables. Tables di sini kalau kita klik 2 kali akan mengeluarkan sebuah window seperti di slide berikutnya, yaitu di sini ada misalkan table name-nya table name-nya belum ada, kita baru membuat suatu data baru. Artinya kita membuat suatu table name yang dalam hal ini namanya manga. Kemudian kita tambahkan atribut-atributnya di dalamnya dengan data-data yang kita ingin masukkan. Misalkan di sini kita juga ingin menambahkan figur Windows kelima untuk menambahkan entity ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 yang ini itu entity yang akan kita masukkan adalah anim, game, profile, dan manga. Oleh sebab itu, masukkan nama-nama tersebut pada opsi di bawah secara bergantian. Dalam kotak di bawah, tulisan table name. Jadi kita bisa lihat di sini, table name-nya pertama harus didefinisikan dulu, namanya anim atau manga. Kemudian di anim kita harus masukkan lagi nama-namanya. Misalkan tadi ada name atau title, ada untuk manga, ada author, dan sebagainya. Kemudian, untuk berikutnya, jika ingin membuat atribut yang dalam SQL direpresentasikan sebagai kolom, cukup menekan 2 kali pada kolom putih di gambar di atas, atau menekan gambar ketiga dari kiri pada tab di atas. Perlu diperhatikan, setiap data harus diatur lebih dahulu, seperti perihal format datanya, pengadaan primary key-nya, foreign key-nya, unique-nya, dan sebagainya pada tab yang muncul seperti gambar pertama di atas. Kita bisa lihat di sini, jadi kalau kita menambahkan satu kolom, akan muncul kita harus mendefinisikan nama kolomnya, data type-nya bisa diisi seperti string atau numerik atau yang double dan sebagainya atau binary, kemudian juga size-nya. Kemudian di sini kita bisa menambahkan constraint seperti yang sudah dijelaskan oleh Fabian dan Philo di awal, yaitu primary key yang bisa menjadi suatu uniqueness dari data itu. Misalkan nama setiap orang cenderung berbeda. Artinya kita bisa mendapatkan setiap datanya itu unik. Foreign key itu berhubungan dengan relasi antara satu tabel tadi dengan tabel yang lain. Kemudian juga ada beberapa contoh yang lain yang bisa kita gunakan seperti check condition, unique, not null, dan sebagainya. Lalu database akan terlihat pada window sebelah kiri. Jadi bisa dilihat di sini setelah kita menambahkan, sudah mulailah di sini ada tabelnya terdiri atas anim, ada game, manga, profile. Kemudian di sini juga bisa kalau dibuka akan muncul columns. Columns di sini bisa kita lihat misalkan game, ada title, genre, console, dan seperti itu. Itu untuk pembuatan basis data pada SQL-nya. Kemudian kita akan melihat pengunggahan basis data dan pembuatan situsnya akan dijelaskan oleh Fabian. Oke, terima kasih Kavin. Jadi lalu setelah kita membuat database kita pada program SQL, jadi bagaimana kita menginput database yang sudah kita miliki pada SQL
untuk menjadikan jadi suatu website tertentu. Nah, jadi kita menggunakan semacam program tambahan lagi, ada 2. Jadi yang pertama itu kita menggunakan program Extend untuk membuka localhost pada browser user. Lalu ada juga Visual Studio Code untuk melakukan pengkodingan untuk bagaimana cara tampilan-tampilan pada website kami. Nah, jadi setelah kita membuat database kita pada SQL yang sudah dijelaskan seperti Calvin tadi, kita melakukan import database kita ke dalam localhost/phpMyAdmin. Lalu setelah itu kita juga buat rangkaian beberapa file dengan menggunakan bahasa PHP di dalam Visual Studio Code. Jadi untuk masing-masing tampilan kita membuatnya itu ada untuk saat tampilan untuk halaman untuk loginnya, dan tampilan untuk tampilan utamanya, dan juga untuk tampilan search bar-nya, lalu ada cara untuk menambahkan data yang baru pada website tersebut yang nanti akan kita lihat bersama-sama. Bisa lanjut? Oke. Nah, jadi ini pada di bagian atas ini adalah contoh tampilan website kami pada saat ingin melakukan login. Tentunya kan kita kan memiliki username dan password tertentu. Nah, ini kita input seperti biasa, dan passwordnya ini kita generate dengan menggunakan MD5. Lalu setelah kita melakukan login, maka akan masuk ke halaman selanjutnya yang ada di bawah ini. Nah, ini terlihat ada 3 search bar untuk masing-masing tabel. Jadi untuk masing-masing atributnya itu dia punya masing-masing search bar-nya. Bisa dilanjut, Calvin? Nah, ini jika kita contohnya, saya ingin mencari pada data anime dengan ada judul yang memiliki huruf AT. Nah, jadi setelah dilakukan search go, maka dia akan menampilkan judul anime dan studios yang berkaitan dengan search yang kita lakukan. Nah, juga similar juga untuk yang search manga dengan kalimat, maksud saya kata huruf utamanya itu berupa JU, jadi ditampilkan seperti berikut. Jadi Jujutsu Kaisen, Higaki Utami. Nah, bisa lanjut. Nah, lalu misalkan saya ingin menambahkan suatu data terbaru ke dalam suatu tabel tertentu. Misalkan ini saya ingin menambahkan anime Naruto Shippuden gitu ya ke dalam tabel anime. Nah, lalu itu di bawahnya data anime itu ada tulisan tab anime, lalu kita pencet, maka akan muncul tampilan halaman terbaru, lalu kita lakukan input berupa teks sedemikian rupa yang kita inginkan sesuai dengan input yang diminta, lalu kita pencet tambah anime, maka akan muncul semacam pop-up window dengan kalimat localhost says anime berhasil ditambah. Nah, lalu hasilnya terlihat di gambar yang paling atas. Oke, mungkin sebelum untuk saran website ini, mungkin akan saya peragakan terlebih dahulu bagaimana tampilan website kami. Calvin mungkin boleh di stop dulu share screen-nya. Oke, terima kasih. Jadi ini adalah contohnya, ini adalah website kami. Lalu, jadi pertama-tama kan kita tentu harus melakukan inputnya di dalam ini localhost /phpMyAdmin. Nah, ini sudah diimport SQL-nya. Berarti ini ada data admin, maksud saya atribut admin, anime. Jadi sebelumnya admin ini untuk kita melakukan login yang tadi ya. Nah, ini yang ada anime, game, manga, profile, dan sebagainya. Nah, kita juga bisa lihat di sini untuk masing-masing atributnya itu ada di dalam structure-nya. Jadi kita di sini ada ID, username, password. Di sini juga ada anime untuk game, dan juga untuk profile.
Nah, lalu dengan menggunakan bantuan Visual Studio Code dan menggunakan bahasa pemrograman PHP, nah kita melakukan pengoningan untuk tampilan websitenya. Nah, ada juga jadi ini dibedakan ada untuk perintah untuk logout-nya, login-nya, ada untuk tampilan halaman utamanya, dan sebagainya. Jadi ini ada, saya lihatkan sekilas saja bagaimana saya kira bahasa pemrogramannya untuk pembuatan suatu website. Oke, lalu setelah kita lakukan pengkoningan sedemikian rupa, kita save di dalam localhost. Lalu sekarang akan saya tampilkan bagaimana tampilannya dalam websitenya. Jadi ini misalkan ada Fabian Andika dan ini passwordnya sudah dimasukkan. Oke, nah jadi kira-kira tampilan website untuk kami, project kami adalah sebagai berikut. Nah, jadi ini ada data animenya, ada data manganya, ada data gamenya yang berkaitan dengan penggunanya, yaitu saya sendiri, misalkan. Jadi ada Fabian Andika dengan following the followers sejumlah rupa itu. Nah, misalkan kita ingin mencari judul anime tertentu, misalkan saya ingin mencari Attack on Titan. Nah, dengan kata dengan huruf A dan T. Nah, nanti dia akan menunjukkan judul anime dan studios yang berkaitan dengan search-nya tadi. Nah, ini terlihat ya, ada muncul hasilnya. Nah, ini juga similar untuk data manga dan data game. Hasilnya juga akan sama seperti berikut. Nah, lalu misalkan kita ingin mendapatkan data baru untuk tabel tertentu, misalkan seperti tadi ya, Naruto Shippuden. Nah, misalkan ini kita ingin tambahkan, misalkan ini Naruto, gitu ya. Habis itu kita tambahkan dulu. Lalu kita tambahkan, nah, nanti akan muncul semacam pop-up seperti berikut, anime berhasil ditambah. Nah, setelah kita lihat, nah, kan terlihat di sini ada data terbaru untuk tabel anime yang di dalam urutan nomor 2. Ya, oke. Sekian untuk tampilan website kami. Bisa dilanjutkan untuk presentasinya, Calvin. Terima kasih, Fabian. Kita akan lanjut. Oke. Berikutnya kita akan membahas tentang saran untuk kedepannya. Untuk saran kedepannya sendiri, kami melihat ada banyak potensi yang bisa didapatkan dari basis data Animanga ini. Kenapa? Basis data relasional Animanga ini dapat mengintegrasikan tontonan, bacaan, dan permainan sehingga akses ke hiburan yang diinginkan lebih mudah. Misalkan ada seseorang yang suka Naruto, terus dia juga suka sama game Naruto, tapi dia juga suka sama manga Naruto. Kenapa nggak digabung aja? Kenapa harus dipisah-pisah? Selain itu, aplikasi-aplikasi seperti Netflix dan Disney Hotstar itu bisa gitu loh menyimpan basis data tontonan, di-upgrade jadi menyimpan basis data bacaan, manga, komik, novel, sebagainya, dan juga game. Jadi tidak hanya dibatasi pada tontonan saja, tapi misalkan seperti webtoon digabung dengan seperti Netflix. Nah, ini bisa dilakukan di basis data Animanga ini. Selain itu, aplikasi Animanga juga dapat menjadi alternatif untuk alat pencarian informasi lengkap suatu bacaan, tontonan, atau permainan. Jadi tidak perlu membuka Google, mungkin lama lagi, tapi bisa dibuka dari cukup di search lalu langsung muncul datanya tadi seperti autornya atau gendernya atau konsolnya atau studionya dapat dicari dengan gampang sekali di sini. Sekian, itu adalah presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Terima kasih sudah menyimak dan kiranya materi ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.